出来吧！方才你是故意的，求之不得。方才是我小瞧了你。结台剑，第10。放心，石将军不会伤了梁溪。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Purse Immortal Part 8. Dan di episode sebelumnya menceritakan mengenai Liangxi yang memasuki sebuah tempat misterius. Tanya itu Liangxi juga telah menemukan sebuah rahasia besar yang terdapat di tempat tersebut, yakni sebuah sejarah panjang atas sebuah teknik bela diri dan juga kultivasi. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Liangxi yang memang telah pulang dari tempat misterius yang memang telah ia datangi. Di sana ia masih terus merasa bingung dan terus bertanya-tanya mengenai tempat misterius itu. Bahkan ia sesekali juga mulai bertanya pada sang rubah, di mana saat ini Liangxi memang telah membawa sebuah lukisan yang terdapat pada gulungan itu. Menurutnya sebuah simbol yang terkandung itu terdapat 4 lingkaran yang sangatlah aneh. Bahkan setelah melihatnya, Liangxi nampak sedikit mulai berasumsi bahwa ia itu pernah melihat simbol-simbol tersebut. Ternyata ia mulai berasumsi bahwa simbol tersebut itu pernah dilihatnya di Istana Naga Laut Timur. Namun dirinya seketika menyanggahnya bahwa itu bukanlah sebuah simbol, melainkan sesuatu yang lain yang sangat luar biasa. Dengan itu Liangxi kemudian berpikir untuk pergi ke Laut Timur dan bertanya pada sang ibu. 我这就请令去东海，去问问母后。 Bersamaan dengan itu, di sana datang saudara Yuan yang memang telah mencari Liangxi. Ia diperintahkan oleh Patriark Sekte Tianling untuk mengajak Liangxi pergi ke Aula Tianling. Yang mana saudara Yuan mengatakan bahwa saat ini sudah hadir pria besar yang memang ingin bertemu dengan Liangxi. 原来你躲在这儿啊！师尊让你去大殿，京城来了个大人物。 Tak lama setelah itu, Liangxi kemudian sampai di aula utama Sekte Tianling. Dan benar saja, di sana sudah hadir sosok pria yang terlihat sangat kuat. Liangxi yang melihatnya lantas mulai maju untuk mendekati Patriark Tianling dan pria tersebut. Ternyata itu merupakan King Yang yang berasal dari kerajaan Chu. King Yang lantas kemudian mulai menyapa Patriark keluarga Chu dan juga Liangxi. Bahkan ia nampak kurang begitu senang dengan pujian yang selalu dikatakan oleh Patriark Sekte Tianling. Melihat hal itu Liangxi nampak sangat terkejut dan mulai penasaran dengan sosok King Yang. Tanya itu King Yang di sana juga mulai terus memuji terkait kekuatan Liangxi yang berkembang pesat. Namun Liangxi di sana menyanggahnya bahwa dirinya bukanlah seorang jenius melainkan hanya murid biasa di Sekte Tianling. Setelah itu, King Yang di sana juga mulai memverifikasi terkait berita mengenai kedekatan Liangxi dengan klan naga di Laut Timur. Dengan itu, King Yang lantas mengajak Liangxi untuk pergi bersamanya ke Istana Jendong. Dari sini, nampaknya kerajaan Chu memang sangat tertarik dan akan memanfaatkan Liangxi terkait kedekatannya dengan klan naga di Laut Timur. Mendengar hal itu, Liangxi beserta Patriark Sekte Tianling menjadi sangat terkejut, di mana Patriark Tianling bahkan langsung menyanggahnya dan menyarankan kepada King untuk menunggu sang guru dalam memutuskan terkait kepergian Liangxi. Namun King Yang tak menghiraukannya dan kembali menegaskan bahwa dirinya hanya akan bertanya pada Liangxi terkait keputusannya saat ini. Liangxi menjawabnya bahwa dirinya itu tidak akan pergi meninggalkan Sekte Tianling dan akan terus berlatih di tempat ini. Mendengar hal itu, King Yang tak terima dan mulai melakukan tindakan pemaksaan. 老夫劝你不要敬酒不吃吃罚酒。 Patriark Tianling yang melihatnya juga langsung bergerak untuk melindungi Liangxi. Situasi yang semakin memburuk akhirnya King Yang lantas mengeluarkan sebuah tantangan kepada Liangxi. Di mana jika Liangxi berhasil melewati 3 tantangannya, maka dirinya akan melepaskan Liangxi dan tidak akan mengganggunya. Akan tetapi jika kondisinya terbalik, maka Liangxi diharuskan untuk mengikutinya pergi ke kerajaan Chu.
Mendengar hal itu, Liang Xi akhirnya setuju dan memulai melewati ujian pertamanya, yakni melawan salah satu anak buah dari King Yang. Tak hanya itu, area yang menjadi tempat pertarungan yakni di atas air. 真力测试。 Serangan pertama dari anak buah King Yang itu dengan langsung membuat Liang Xi terjatuh ke dalam air. Akan tetapi dirinya mulai menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Liang Xi itu merupakan sebuah unsur kesengajaan. 方才你是故意的。 Dirinya yang merasa diremehkan lantas langsung menyerang Liang Xi dengan membabi buta. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pertarungan yang seimbang jelas membuat King Yang menjadi sangat khawatir. Tak lama setelah itu, anak buah dari King Yang yang sudah tak sabar lantas ia mulai mengeluarkan kekuatan andalannya, yakni sebuah teknik elemen es. 方才是我小瞧了你。解台镜第10。 Patriark Tianling yang melihatnya juga menjadi sangat terkejut, di mana teknik yang sangat langka akhirnya mulai dikeluarkan oleh anggota kerajaan Chu. Tanya itu, elemen es yang digunakan itu bahkan mampu membuat 4 cloning petarungnya. Jelas kekuatan yang ditampilkan itu langsung membuat Liang Xi kewalahan. 放心，石将军不会伤了梁溪。 Akan tetapi Liang Xi di sana juga unjuk gigi dengan mencoba menahannya, bahkan memanggil teman lamanya yakni naga berkepala 2. Dalam sekejap 4 cloning petarung itu langsung dihancurkannya. Dengan itu tahap pertama ujiannya telah diselesaikan. 这是梁溪召唤出来的。 King Yang yang melihat kemunculan sang naga, ia menjadi sangat terkejut bahkan membuat dirinya sangat tidak percaya. Para murid yang melihatnya juga menjadi sangat kagum dengan sang guru sekte Tianling yang memang telah mengajari Liang Xi. Dengan itu mereka lantas meminta pada sang guru untuk mengajari teknik yang Liang Xi perlihatkan. Sang guru yang mendengar hal itu dirinya hanya bisa terbatuk dengan kesalahpahaman itu. Dan kini Liang Xi melaju untuk melewati ujian keduanya, di mana ujian kedua Liang Xi itu ternyata hanyalah mengangkat sebuah bulu ayam. Sebuah bulu yang terlihat sangat ringan ternyata memiliki bobot yang sangat berat. 羽毛？这怎么测试？是。 Liang Xi yang tidak berdaya lantas King Yang mulai mengoceh dan terus meremehkannya. Liang Xi yang tidak putus asa lantas ia terus berjuang, bahkan ia juga mengingat terkait dirinya yang memang menginginkan untuk melindungi semua teman-temannya dengan tangannya. Sebuah bulu yang terlihat ringan ternyata memiliki berat sebuah gunung, itu merupakan sesuatu yang mustahil Liang Xi angkat. Akan tetapi tak disangka di sana Liang Xi tiba-tiba mengeluarkan sebuah aura putih yang dengan hal itu ia akhirnya bisa mengangkat bulu ayam tersebut. King Yang yang melihat hal itu dirinya menjadi sangat terkejut, dan kini Liang Xi akhirnya berhasil memenangkan 2 ujian sekaligus dan kini Liang Xi tinggal melewati ujian terakhirnya. 这场你赢了，第3场比什么？你定。 Di mana pada ujian ketiga Liang Xi mengharuskan untuk memenangkan sebuah permainan catur spiritual. 怎可自降身份与你对弈？哎，就是玩。 Mereka kemudian mulai mengatur strategi dan mulai memainkannya. Langkah demi langkah terus mereka lakukan. Akan tetapi kecerdasan Liang Xi nampaknya membuat King Yang menjadi tak berdaya dan berakhir kalah. 没人敢。我赢了。啊？ Semua orang yang melihat hal itu juga mulai tertawa dan merasa kagum atas kecerdasan dari Liang Xi. Dan dengan itu, Liang Xi akhirnya berhasil melewati 3 ujiannya dan hal itu membuat dirinya bisa bertahan di sekte Tianling. Tanya itu, King Yang juga mulai meminta maaf atas tindakan yang telah ia lakukan sebelumnya. 老夫之前所为，都是为了试出梁溪的秉性。 Dan cerita pun bersambung. Di next episode kita akan diperlihatkan atas kepergian Liang Xi ke suatu tempat. Nampaknya ia akan mencari tahu terkait simbol yang terdapat pada gulungan itu. Tanya itu, Liang Xi di sana juga mulai mempelajari semua jenis kode dan simbol yang memang terkait dengan gulungan itu. Bahkan Liang Xi juga sempat melakukan kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Sekian alur cerita Pers Immortal part 8. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya.
So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam